kabar hari ini Kak? Shalom juga Kakak Nana, selamat hari Minggu. Puji Tuhan Kak Desi kabarnya sangat luar biasa baik. Bagaimana dengan kabarnya Kakak Nana? Puji Tuhan kabar baik Kak. Kalau begitu Kakak Nana kita sapa juga adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik, shalom papa mama dan kakak-kakak guru. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan kita percaya bahwa setiap pribadi yang menonton ibadah sekolah minggu online hari ini dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Ya, dan siaran sekolah minggu online hari ini dapat adik-adik ikuti pada channel YouTube Gemit Talita Kumi, Sinode Gemit, Radio Suara Kasih, Radio RRI Kupang, Radio Siaran Kabupaten Kupang, Radio RRI Rote, Radio RPPL Soe, Radio RPPL Alor, dan Radio RPD Sabu Raijua. Sebelum sekolah minggu online dimulai, adik-adik silakan menyiapkan Alkitab, duduk yang rapi dan tetap jaga jarak ya. Iya betul sekali Kakak Nana. Bagaimana biar lebih semangat kita sapa adik-adik yang ada di rumah dengan sapaan khas Gemit. Kalau Kak Desi bilang anak Gemit, Kak Nana dan adik-adik di rumah bisa sama-sama menjawab Citra Kristus. Kita mulai ya. Anak Gemit, Citra Kristus. Lebih semangat lagi. Anak Gemit, Citra Kristus. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Kalau gitu Kakak Nana tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan memuji Tuhan hari ini dengan pujian Roti dan Mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu menopangmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke adik-adik, kita ulangi pujian ini sekali lagi ya. Ayo dengan semangat kita menyanyikan pujian ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu menopangmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju.
Adik-adik masih dalam keadaan berdiri dan kita akan berdoa. Oleh karena itu adik-adik mengambil sikap doa yang baik dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan Yesus masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami walaupun secara online. Kami tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati sekolah minggu kami hari ini. Biarlah berjalan dengan baik menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita puji Tuhan sekali lagi dengan pujian Bapa ku datang padamu. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang tentunya sangat menarik. Oleh karena itu, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus yang manis. Seperti
Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak Anggi ajak kita semua untuk duduk yang rapi dan yang manis dengan sikap doa yang baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan Kak Anggi akan memimpin doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Tuhan telah menuntun kami sampai pada saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, agar apapun yang kami dengar, semuanya itu boleh berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Indah adalah seorang pemulung. Setiap hari dia berkeliling mencari barang-barang plastik bekas untuk bisa mendapatkan sedikit uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia mencari dari satu tempat ke tempat lainnya sampai ke taman bermain. Adik-adik, ada bikin apa? Ada mulung, Kak. Saya bisa mulung di sini, Bapak. Oh iya bisa, tapi asyik jangan lupa cuci tangan ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pada saat yang sama, Ayu, Ona, dan Intan sedang bermain di taman ditemani dengan kakak-kakak mereka. Mereka terlihat sangat bahagia. Ayo, Intan, Ona, mari tuh sini. Mars istirahat, Basu main dari tadi, toh. Pas Basu su capek, duduk su. Baru-baru semua ikut sekolah minggu, toh? Beta Wih, hebat Kalau semua. Basung masih ingat, dia bercerita tuh tentang apa? Tentang Tuhan Yesus datang dari surga. Wih, hebat. Tepuk tangan belum? Dan Yesus datang gak berapa kali? Udah tahu? Oke. Hebat, Terus si Basung bermain dari tadi, ini sampai suka ringan. Sudah capek-capek nih. Capek belum? Capek. Pas mau tambah kok. Kata marah Kak Anggi, kenapa kasihan Lai? Dia pilih-pilih aku di bak sampah. Aduh, dia kasihan Lai, pas dia selapar terus tempen dia perutu. Gimana kalau kata bantu dia, tapi besok ada duit ini. Ya sudah kalau begitu, kau bantu saya dengan apa yang kau ada. Kalau kata Mara di sini ada 10.000 Sani. Kan dia cuma punya uang, jadi kita bisa tambah. Nah, ini uang yang sudah kumpul nih. Kak Anggi akan beli air dan makanan untuk kakak yang di sana ya. Adik-adik tunggu di sini. Kata Mara juga ya, jaga dong. Tunggu ya. Ona, ayo, gimana kalau kata bantu dia pilih aku? Ayo, boleh, tapi hati-hati, ingat pakai masker. Ayo.
Dengan senang hati dan tulus mereka membantu. Ya, kenapa Adi dong? Nah ini kakak, Kotong ada bantu. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, dibantu kakak. Terima kasih. Kakak Nona masuk, Kotong duduk di sana sebentar kok. Oh, boleh kak. Ayo. Kakak nama siapa? Kakakku nama Indah. Oh. Itu Kak Anggi datang tuh. Kakak jalan dari mana sampai mana, Sa? Kakak jalan dari Novanto, SMP 16 sampai Perumnas. Adik-adik, Kak Anggi suka ini nih. Masuk, Kotong bagi sama-sama nih Kak Indah. Kak Indah, ini dari Kotong sedikit sah. Kotong mohon Kak Indah terima dengan senang hati. Terima kasih banyak, suka-suka Indah makanan. Kak Indah belum makan dari pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Semangat Kak Indah. Kak Indah semangat, Yesus Dek. berkati. Terima kasih banyak adik-adik. Kak Indah sekarang tinggal di mana? Kak Indah tinggal di Oiba, di pasar situ. Jadi Kak Indah pulang sampai sini dong. Ya, Kak Indah mulai dari Kelapa 5 sampai Oiba. Biasa pulang rumah jam berapa? Biasa sampai jam 7 malam. Itu juga kalau dapat banyak. Mami, kasihan Lai. Nah, kakak-kakak ada dong. Kak Indah pulang duluan Kak Indah masih mau pimulung lain nah. Dah adi dong, Kak. Kakak. Kasih ketemu baru kasih kakak. Adik-adik, Kak Anggi dan Kak Tamara terlalu bangga mati di Bosong nih. Tadi Bosong kasih dengan ikhlas Bosong nih. Wih, hebat semua. Nah, yang tadi yang Bosong lakukan tuh, itu yang dia nama murah hati. Nah, jangan lakukan hanya ini hari tapi lakukan terus menerus. Oke, kalau begitu, Kotong pulang ingat cuci tangan. Yeay! No. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mama Pendeta bahagia sekali karena bisa berjumpa dengan anak-anak yang pastinya rajin-rajin sekolah minggu, sekalipun sekolah minggunya dari rumah. Tadi kan semua anak-anak sudah menyaksikan drama. Mama Pendeta mau tanya nih, kira-kira sikap apa yang ditunjukkan oleh Kak Tamara, Ona, Ayu, dan Ina terhadap pemulung dalam kisah tadi? Apakah ada anak-anak yang tahu? Pintar, betul sekali. Sikap yang ditunjukkan adalah sikap kemurahan hati. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kemurahan hati. Tentu anak-anak bertanya, apa itu kemurahan hati? Kemurahan hati itu adalah sikap kebaikan. Sikap kebaikan yang dilakukan kepada orang lain.
Contohnya seperti saling menolong, tidak pelit, penuh kasih sayang, saling menghargai. Itu bagian dari kemurahan hati. Nah, pembacaan Alkitab pada perenungan saat ini, Mama Pendeta ajak semua anak-anak membuka Alkitab yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Mama Pendeta akan baca buat kita semua. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak terkasih, pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengajar kepada seorang ahli Taurat yang sedang bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kemurahan hati. Anak-anak, apa yang Tuhan Yesus mau bilang tentang kemurahan hati dalam pembacaan tadi? Tuhan Yesus kasih contoh tentang seorang Samaria yang memiliki kemurahan hati. Oleh karena berbelas kasihan kepada seorang yang tertimpa malapetaka. Orang itu dirampok oleh penyamun. Tidak hanya dirampok, tetapi juga dipukul. Dan tidak ada orang yang menolongnya. Ada imam, ada orang Lewi yang kebetulan melewatinya, tetapi mereka pun tidak menolong orang ini. Nah, tibalah seorang Samaria. Dia juga tidak mengenal orang ini.
Tetapi orang Samaria ini memiliki hati yang berbelas kasihan. Dan ia menolong orang yang tidak ia kenal. Orang Samaria menolong orang yang tidak ia kenal ini bukan karena ia punya banyak uang. Bukan karena ia punya banyak harta benda, tidak. Karena orang Samaria ini memiliki hati yang berlimpah kasih. Atau kasih yang besar. Atau kemurahan hati. Atau berbelas kasihan. Ini sebuah sikap kebaikan yang dimiliki oleh orang Samaria. Nah, anak-anak terkasih, begitu juga dengan anak-anak dalam drama tadi. Mereka juga memiliki kemurahan hati ketika mereka mau menolong seorang pemulung yang mereka temui saat mereka bermain. Tentunya anak-anak bertanya, apakah semua tindakan pertolongan itu adalah bagian dari sikap kemurahan hati? Sabar dulu anak-anak. Tidak semua tindakan pertolongan itu adalah sikap kemurahan hati. Yang disebut sebagai sikap kemurahan hati jika kita menolong dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Mama Pendeta kasih contoh, kalau di sekolah ada teman kita yang lupa membawa alat tulis. Terus kita punya 2. Kita lihat ada teman yang tidak punya alat tulis. Kita lalu tergerak hati untuk menolong tanpa pamrih. Kita memberi alat tulis kita untuk dipakai teman yang tidak memilikinya, sehingga bisa lancar dalam belajar. Beda jika kita menolong, terus kita bilang begini, saya akan memberi alat tulis saya, tetapi kamu harus ganti dengan gula-gula. Kalau tidak ada gula-gula, saya tidak akan menolong dengan alat tulis saya. Nah, ini bukan sikap kemurahan hati. Menolong dengan pamrih atau meminta balasan itu bukan sikap kemurahan hati. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus memiliki sikap kemurahan hati? Kenapa anak-anak Tuhan harus punya kemurahan hati? Karena Allah Bapa adalah Allah yang bermurah hati. Ketika kita manusia diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus, itu oleh karena kemurahan hati Allah. Allah punya hati yang penuh dengan cinta kasih. Kasihnya sempurna, kasihnya tak berkesudahan. Karena Allah bermurah hati kepada kita manusia, sudah sepantasnya semua orang beriman, semua anak-anak, juga mama pendeta, kakak-kakak pelayan harus memiliki sikap kemurahan hati. Dalam pelayanan, Tuhan Yesus juga melakukan tindakan kemurahan hati. Berbelas kasihan, melihat banyak orang yang susah, menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak terkasih, bagaimana kita bisa memiliki sikap kemurahan hati? Kalau ada yang bertanya, Mama Pendeta, saya ingin punya hati yang berbelas kasihan. Saya ingin jadi anak yang punya kemurahan hati. Mintalah kepada Tuhan di dalam doa, agar Roh Kudus bekerja di hati kita dan menganugerahkan bagi kita kemampuan untuk bisa bertindak, laku, dan melakukan banyak hal yang baik sebagai wujud sikap kemurahan hati. Berdoanya begini, Tuhan Yesus, anugerahkan Roh Kudus-Mu agar saya bisa memiliki sikap
kemurahan hati untuk bisa berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang tidak saya kenal namun membutuhkan pertolongan saya. Lalu apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki sikap kemurahan hati? Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan." Sungguh suatu kebahagiaan karena kita bisa bermurah hati, bisa berbagi kebaikan kepada banyak orang. Dan anak-anak Tuhan yang melakukan itu dikatakan berbahagia karena ia juga bisa menerima kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, Mama Pendeta mau tanya nih, siapa yang sering menolong papa dan mama di rumah? Siapa yang sering menolong saudara-saudaranya? Siapa yang sering menolong sesamanya atau bahkan kepada mereka yang tidak kita kenal? Ayo angkat tangan. Pasti banyak anak-anak sekolah minggu yang memiliki kemurahan hati, yang suka menolong, yang mengasihi dengan kasih yang sungguh tanpa pamrih. Itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Selamat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Jadilah anak yang tidak hanya pintar, tetapi anak yang memiliki kemurahan hati. Mulailah lakukan itu semua dari dalam rumahmu, bersama papa dan mama, bersama kakak dan adik. Dan setelah itu di sekolah, di tempat bermain, dan di mana saja semua anak-anak berada. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Amin. Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan hari ini? Pastinya sangat menarik dengan cerita-cerita yang luar biasa. Adik-adik, kita semua harus tetap melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu Buah Roh. Dan adik-adik, Kak Desi dan Kanana jemput untuk bangkit berdiri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Silakan duduk kembali adik-adik. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan doa ini dipimpin oleh Kak Anggi. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Kak Anggi akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Tuhan telah menuntun kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, persembahan yang kami berikan itu tulus dari hati kami. Dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan yang memberi maupun yang tidak. Karena kami yakin dan percaya Tuhan semuanya diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Untuk adik-adik yang memberikan persembahan, persembahannya dapat digabung dengan persembahan dari keluarga masing-masing dengan persembahan orang tua. Dan juga persembahan tersebut boleh langsung juga diserahkan kepada kakak-kakak guru di lingkungan atau kelompok adik-adik belajar sekolah minggu. Terima kasih. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan, mari kita melakukan pujian Aku Ambil Uangku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapih, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapih, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan hanya untuk Tuhan. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapih, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapih, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga punya ayat hafalan loh. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Halo adik-adik semua. Sudah siapkah adik-adik untuk melakukan aktivitas hari ini? Nah, kalau sudah siap, simak langkah pengerjaannya pada video berikut ini. Adik-adik, aktivitas hari ini adalah membuat notebook sederhana. Alat-alat yang harus adik-adik siapkan adalah: yang pertama, spidol warna-warni, yang kedua, gunting, dan yang ketiga, kertas HVS berwarna. Setelah itu, mari kita masuk pada langkah pengerjaannya. Yang pertama, lipat kertas HVS menjadi 2 bagian. Lipat lagi kertas HVS tersebut menjadi 2 bagian. Buka lipatan kertas HVS tersebut ke bentuk semula. Lipat kertas HVS menjadi 2 bagian dari sisi yang berbeda. Lipat lagi kertas HVS tersebut menjadi 2 bagian. Kemudian, buka lipatan tersebut. Jika sudah mendapatkan pola lipatan, gunting sesuai pola. Gunting lagi bagian tengah kertas yang sudah digunting sebelumnya. Lalu, buka kertas tersebut menjadi bentuk semula. Kemudian, lipat bagian tengah kertas yang sudah digunting tadi. Kemudian, balik kertasnya. Lipat sisi atas dan sisi bawah kertas.
lipat lagi sehingga menjadi sebuah buku kecil atau notebook. Nah, buku kecil atau notebooknya sudah siap untuk digunakan. Pada bagian depan notebook yang sudah adik-adik buat, bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Nah, di sini Kakak Tamara menggambar bunga-bunga loh adik-adik. Cantik bukan? Jangan lupa bagian dalam notebook, adik-adik harus menuliskan janji iman adik-adik menurut Matius 5 ayat 7. Oke, selamat mencoba adik-adik. Nah, itu dia tadi aktivitasnya adik-adik. Yang belum menyelesaikan aktivitasnya, adik-adik bisa melanjutkan di rumahnya adik-adik masing-masing ya. Nah, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syafaat hari ini akan dipimpin oleh Mama Pendeta Venti Elnale Sutrisno STH. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini Mama Pendeta mau ajak semua yang ada di rumah, yang mengikuti sekolah minggu, mari kita tenang, kita akan menghadap Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan sahabat semua anak-anak. Kami sungguh bersuka cita karena hari ini kami kembali dapat bersekolah minggu. Sekalipun masih di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir dan memberkati semua anak-anak yang sedang sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami belajar tentang kemurahan hati. Anugerahkan Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing agar kami diberi kemampuan untuk senantiasa bermurah hati, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Baik di dalam rumah kami bersama papa mama, bersama kakak dan adik, maupun di tempat kami sekolah, di saat kami bermain, dimanapun kami berada. Termasuk ketika kami ada dalam persekutuan sekolah minggu. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat semua kami, anak-anak dan remaja. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa anugerahkan sukacita sehingga kami senantiasa menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Kami yang bersekolah, Tuhan memberkati pendidikan kami. Kami punya banyak cita-cita untuk masa depan kami. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus telah merancangkan itu bagi kami. Kami ingin hidup dalam rancangan Tuhan dengan takut dan hormat kepadamu. Kami juga berdoa buat papa dan mama, Tuhan memberkati semua orang tua kami. Diberi kekuatan kesehatan, diberkati pekerjaan mereka. Kami juga mendoakan semua saudara-saudara kami, mendoakan semua teman-teman kami. Tuhan juga memberkati agar kami semua diberi kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun sepanjang bulan ini. Juga kami berdoa buat semua kakak-kakak pengajar yang berhari ulang tahun sepanjang bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mereka juga bersuka cita oleh karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan.
Kami juga mendoakan semua anak dan remaja Gereja Masehi Injili di Timor yang tersebar di berbagai tempat, yang tentunya saat ini juga sedang melaksanakan sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan proses persiapan sekolah minggu yang akan terjadi di minggu depan. Biarlah semua berjalan dengan baik dan kami kembali dapat bersekutu bersama-sama sekalipun kami harus sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih, karena minggu depan kita akan kembali lagi dengan ibadah sekolah minggu online dengan cerita yang lebih menarik lagi. Adik-adik, saat ini kita sudah berada pada era new normal. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Ketika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Setelah beraktivitas di luar rumah jangan lupa mencuci tangan dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi. Iya, betul sekali Kakak Nana. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, kita akan berdoa dan doa penutup sekaligus doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Venti Elnale Sutrisno STH. Anak-anak semua, kita telah mengakhiri sekolah minggu hari ini. Semua dalam keadaan berdiri, kita mengarahkan hati kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati semua anak-anak dan remaja mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama guru-guru PAR kami mengucapkan Selamat ulang tahun untuk semua adik-adik dan kakak guru yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Usai sekolah minggu mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Usai sekolah minggu